semuanya, jumpa lagi dengan saya Puji Kristiani. Salam kasih, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka. Oke, di video ini saya akan membahas mengenai GKJTU, Gereja Kristen Jawa bagian Tengah Utara. Oke. Kalau bicara sejarah GKJTU, tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan Zending Salatiga dan perkembangan GKJ, Gereja Kristen Jawa, secara umum, secara keseluruhan di tanah Jawa. Nah, untuk memahami sejarah GKJTU, kita perlu menelusuri sejarah Zending di Salatiga dan perkembangan GKJ di bagian utara dan tengah Jawa. Gereja Kristen Sumatera bagian selatan terpanggil untuk melayani umatnya. Kita berkata berdua ibadah sesama, berhitung di rumah bersama, bersaksi bersekutu serta melayani. Itulah panggilan bagi hamba setia, menabur kasih, memberi pemarahan. Gereja kita menjawab panggilan Tuhan. Perkembangan GKJTU wilayah Salatiga dan sekitarnya berakar dari seorang Zending. Kegiatan Zending di Salatiga mulai di tahun 1853. Yang menarik, ini menarik sekali, bahwa kegiatan itu, pemberitaan Injil itu dimulai oleh seorang nyonya. Nyonyanya bernama E.J. Lejoli. E.J. Lejoli. Awal mulanya di tahun 1853 sampai dengan 1888, Nyonya, saya panggil Joli saja ya. Nyonya Joli ini istri seorang administrator perkebunan Simo. Oke. Dan dia memulai penginjilannya di Mojowarno. Bapak Petrus Sadoyo menjadi penginjil pertama. Kemudian Pendeta Hozo membaptis 10 orang Jawa pertama kali pada tahun 1855. Nah, kemudian setelah suaminya meninggal, Nyonya Joli ini kembali ke Belanda. Begitu. Nah, di Belanda ia menikah lagi dengan Van Vollenhoven de Wild. Ya. Dan beliau ini memiliki hubungan dengan Pendeta H.W. Witven, jemaat di Ermelo. Nah, yang kemudian mereka mendirikan Zending Ermelo. Nah, Zending Ermelo ini mengutus Pendeta R. de Boord ke Jawa. Nah, sesuai dengan kebutuhan, Zending Ermelo ini kemudian bekerja sama dengan Wezen on Mission Sunset. Semoga benar. Atau Yayasan untuk Anak Piatu dan Penginjilan, begitu. Nah, tentu yayasan ini ada di Neukirchen, Jerman. Kemudian Pendeta R.J. Horstman itu menjadi penginjil pertama yang datang dan sampai di Jawa di tahun 1884, diikuti 5 penginjil lainnya dari Jerman. Gitu.
Ini kisaran tahunnya 1886 sampai dengan 1888. Nah, Zending Salatiga ini mengadopsi Zending iman, begitu, di mana para penginjil yang diutus itu memang berdasarkan iman. Mereka tidak mendapatkan sokongan dari pengutus, begitu. Jadi Zending iman, menarik ya. Jadi mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, puji Tuhan, sekalipun mereka adalah Zending iman, tidak menerima gaji dari yayasan atau pengutus, mereka mendapatkan buah yang manis di mana kerja keras mereka, penginjilan mereka meluas. Kemudian di tahun 1889, pendeta Horstman ini pindah ke Pekalongan. Nah, kemudian pendeta De Boert meninggal pada tahun 1891. Tapi kerja keras beliau itu sungguh nampak. Di sini ditulis bahwa Zending itu berkembang pesat. Buktinya penginjilan mereka itu mencakup di wilayah Blora, Bojonegoro, dan Rembang. Ini luar biasa bahwa karya mereka bisa meluas ke 3 wilayah itu. Kemudian di tahun 1888 sampai dengan 1900, 5 penginjil dari Jerman dan 2 dari Belanda diutus ke Jawa. Jadi di kisaran tahun itu ada 7 Zending, 5 dari Jerman, 2 dari Belanda. Dan selanjutnya di tahun 1904, Zending Gereformed menyerahkan Tegal dan Pekalongan kepada Zending Salatiga. Penyerahan ini tentu membawa dampak bahwa di tahun 1913 jemaat Zending Salatiga tersebar di seluruh Jawa Utara, dari Cirebon sampai dengan Surabaya, dengan jumlah umat itu 1.700 orang. Sebagai informasi bahwa ciri khas dari Zending Salatiga adalah pietisisme. Ini adalah suatu gerakan yang mengutamakan perubahan pribadi dan perilaku yang jujur. Begitu. Bukan berarti organisasi yang terstruktur itu tidak penting, tetap penting, tapi yang menjadi penekanannya adalah peningkatan pribadi dan perilaku yang jujur. Begitu. Jadi ini ciri khasnya ya, Zending Salatiga. Nah, kemudian Zending Salatiga juga di tahun 1903 sampai dengan 1937 mereka berkonsentrasi di bidang kesehatan dan pendidikan. Mereka punya kontribusi dalam bidang ini. Nah, sebuah klinik di Purwadi berkembang menjadi Rumah Sakit Pitulungan pada tahun 1922. Rumah sakit ini juga dibuka di Blora dan Bojonegoro. Kemudian di tahun 1907 sekolah pendidikan guru juga didirikan di Tingkir. Tahun 1930 sekolah yang untuk pendidikan penginjil juga ada di Ungaran. Tapi untuk sekolah pendidikan penginjilan di Ungaran sudah ditutup di tahun 1937. Bagi yang tahu kenapa sekolah di Ungaran ini, sekolah penginjilan di Ungaran ini ditutup di tahun 1937, silahkan komen di kolom komen ya, biar semakin tahu kita. Nah, kita maju ke tahun 1949. Yayasan Jerman di Nokirchen
mengirimkan pendeta ke Jawa Tengah. Nah, selama Perang Dunia II, kegiatan ini jadi berkurang, kegiatan penginjilan ini berkurang. Jadi pekerjaan ini dilakukan antar kaum wanita. Jadi kaum wanita. Bisa jadi ini disclaimer, hanya perkiraan saya saja. Kenapa bisa berkurang? Karena di dunia Perang Kedua banyak kaum laki-laki yang harus mengikuti militer dan dikirim ke medan perang, sehingga perempuan ini yang ditinggal di rumah, yang panggilannya luar biasa, ya mereka lah yang akhirnya melakukan penginjilan. Nah, sekalipun memang ada ada halangan sedikit, rintangan sedikit, yaitu di Perang Dunia Kedua, tapi gereja-gereja di pedesaan itu seperti di Jawa Timur itu berkembang. Kemudian di kota-kota seperti di Semarang dan Blora juga berkembang. Zending Salatiga juga berkembang sebagai gereja orang miskin. Mengapa dibilang gereja miskin? Salah satunya karena keterbatasan pendidikan dan pengetahuan Alkitab. Itu salah satunya. Kemudian di tahun 1935, jemaat Kristen Cina di Semarang dan Purwadi didewasakan. Ternyata ada jemaat-jemaat Kristen yang berasal dari orang-orang Cina. Hal itu juga akhirnya diikuti. Di tahun 1949, persekutuan atau persatuan antar gereja di Jawa Tengah dan Utara dan Selatan itu semakin nampak, semakin kuat. Di tahun ini juga lah terjadi penggabungan antar gereja-gereja di Jawa Tengah, bagian utara dan selatan. Tapi di tahun 1953, jemaat-jemaat di bagian utara memisahkan diri dan melanjut menjadi GKJTU. Jadi gereja-gereja di bagian utara dan selatan mereka memisahkan diri dari GKJ dan kemudian mereka menyebut nama mereka adalah GKJTU. Setelah pemisahan dari gereja di Jawa Tengah di bagian selatan, pada tahun 1953 jemaat-jemaat di bagian utara resmi membentuk gereja yang disebut GKJTU, Gereja Kristen Jawa bagian tengah dan utara. Mbak Puji, gak lupa dengan GKSBS kan? Jadi bahas dong hubungan GKJTU dengan GKSBS. Iya. Gimana ceritanya GKJTU ada kaitan dengan GKSBS? Saya tidak akan lupa. GKJTU adalah gereja yang mendukung program transmigrasi. Dan dalam usaha transmigrasi, GKJTU tidak mendirikan gereja di mana umatnya ikut transmigrasi, tetapi di sini mereka menyelenggarakan kerjasama dengan Yayasan Trukojoyo. Nah, selain itu mereka juga bekerja sama dengan GKSBS melalui Insinyur Gunarto di Metro. GKJTU memang tidak memiliki komisi khusus yang memberikan perhatian khusus bagi umat-umat yang mengikuti transmigrasi di Sumatera bagian selatan. Nah, ada juga umat yang bertransmigrasi di Riau. GKJTU juga tidak memilih untuk membangun gereja di sana, begitu. Tetapi dengan kepercayaan penuh mereka bekerja sama, mereka menyerahkan umatnya kepada GKSBS.
Dan tentu ini suatu kerjasama yang baik, dua gereja saling bertemu dalam badan kerjasama gereja-gereja yang berbahasa Jawa. Kemudian di Nederland masih juga ada Yayasan Salatiga Zending, dan mereka tentu memberikan perhatian doa untuk GKJTU, baik diminta maupun tidak diminta. Juga mereka kadang mengumpulkan dana untuk proyek-proyek tertentu. Ya, meskipun di tahun 1949 mereka mengalami pasang surut, termasuk mengalami kesulitan pada tahun 1970-an, tetapi dengan upaya yang keras, upaya pembaharuan gereja dan kerjasama, GKJTU berhasil melewati masa sulit dan terus berkembang sampai saat ini. Dari selayang pandang mengenai GKJTU merupakan bagian integral dan sejarah perkembangan Zending Salatiga dan Gereja Kristen Jawa di Jawa bagian utara dan tengah. Meskipun sempat bergabung dengan gereja di Jawa Tengah di bagian selatan, GKJTU akhirnya memisahkan diri pada tahun 1953. Dan mereka membangun identitas mereka sendiri yang sesuai dengan karakter mereka dan ciri khas mereka. Kerjasama dengan GKSBS dan juga Trukojoyo merupakan upaya gereja memperhatikan umat yang sedang berjuang mencari nafkah untuk keluarga di transmigrasi di Sumatera bagian selatan dan Riau. Mereka tidak serta-merta merupakan peluang baru untuk mengembangkan sayap, tetapi mereka menilik diri mereka dan melihat gereja lain, dan dengan hikmat Tuhan mereka mempercayakan umatnya, pembinaannya kepada GKSBS. Nah, tentu kerjasama dengan GKSBS dalam program transmigrasi menunjukkan ada hubungan yang erat dan sinergi antara gereja di berbagai wilayah Indonesia. Tentu ini bisa menjadi teladan ya, menjadi contoh bagaimana gereja bisa saling mempercaya dan saling menghormati. GKSBS juga tidak gerusa-gerusu langsung mengakui umat, tetapi mereka ada kerjasama dulu, ada omongan dulu, ada komunikasi, baru GKSBS bisa bertindak dan melayani. Tidak asal-asal aku mengakui meskipun sudah bergereja berminggu-minggu di situ, tapi tetap ada prosedur saling menghormati di situ. Dan GKJTU juga sebagai suatu lembaga juga menyampaikan omongan komunikasi yang baik sehingga mereka itu jelas. Ini menarik yang perlu dikembangkan ya di gereja-gereja masa kini. Ya, ini selayang pandang sekilas sekali tentang GKJTU. Dan kalau rekan-rekan sekalian yang menonton video ini ada yang mungkin perlu ditambahi, silahkan komen di kolom komen. Suatu hal yang menarik GKJTU. Harapan besar bahwa syukur kepada Tuhan yang sudah menata langkah per langkah untuk GKJTU, bagaimana suatu teladan yang baik bagi Zending iman, melayani, bersandar penuh kepada Tuhan, sekalipun GKJTU sempat disebut sebagai gereja orang miskin, tetapi itu tidak membuat mereka keder, tapi itu semakin membuat mereka bersemangat. Salah satunya buktinya mereka adalah terus berkembang dan terus memohon doa. Itu penting sekali bagi Zending yang dulu. Nah, tetap teguh dalam iman dan terus berkat melimpah bagi GKJTU, menjadi garam dan terang bagi masyarakat dimanapun GKJTU berada, dan kiranya persaudaraan antara
GKJTU dan GKSBS semakin erat dan semakin kuat. Dan untuk GKSBS, secara khusus umat GKJTU yang sekarang menjadi umat GKSBS, tetap berkarya, tetap bertumbuh, tetap meneladankan persaudaraan dengan komunikasi yang baik, saling menghormati untuk GKSBS, sehingga GKSBS semakin membawa damai dan penuh kasih untuk sesama GKSBS maupun kepada masyarakat luas. Biarlah persaudaraan ini terus kuat, erat, dan saling mendoakan, saling mendukung dalam berbagai hal yang diperlukan untuk persaudaraan dan kasih dalam Kristus. Sekian dulu video ini. Kiranya ini bisa menolong kita, menambah wawasan kita, dan akhir kata, salam kasih, salam rumah bersama, mandiri dan terbuka.